Shalom, selamat pagi Bapak Sarah. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama. Hari ini mari kita belajar dari pengkhotbah pasal yang keempat. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana pengkhotbah kembali menerangkan tentang kesia-siaan hidup dan bagaimana kita belajar. Apakah kita akan jatuh pada sikap hidup yang apatis, di mana kalau semuanya sia-sia maka saya harus diam saja, nggak usah ngapa-ngapain, atau mungkin kita jatuh pada ekstrim yang lain, karena semuanya sia-sia maka kita seperti ada dorongan untuk hidup ini cuma satu kali, maka berusahalah sekuat mungkin, nikmatilah sekuat mungkin karena cuma satu kali. Maka kita akan melihat sama-sama di pengkhotbah pasal keempat ini bagaimana kita akan menanggapi kesia-siaan yang sudah diberikan oleh pengkhotbah di pasal 4 ini. Mari kita baca pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Saudara akan membaca ayat yang genap 8, 10, dan 12. Dan kita nanti akan sama-sama belajar bagaimana pengkhotbah menjelaskan tentang satu topik yang secara spesifik di ayat 7 sampai yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya mulai pembacaan kita dari pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, dia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyesatkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Ya, pengkhotbah kali ini beralih pada sebuah topik yang dibahas tentang kesendirian dan kebersamaan. Jika kemarin kita sudah membahas banyak hal tentang makna hidup, kesenangan, lalu kita belajar tentang keadilan, tentang waktu, pengkhotbah pasal 4 ini membicarakan tentang hidup yang sepertinya banyak orang menjadi bagian di dalamnya dan mungkin punya usaha yang salah dalam mengatasinya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Satu topik yang dibahas di ayat 7 sampai 12 ini adalah bagaimana tentang kesendirian dan juga tentang kebersamaan. Di minggu yang lalu, kalau saya kemarin cerita bahwa saya sedang berjuang dalam ujian, nah karena ujiannya udah selesai, saya mau memberikan reward pada diri saya dengan menonton film. Jadi saya sewa Netflix, saya tonton satu film, filmnya ini Pak Sarah. Namanya No Hard Feeling. Nah, ketika saya melihat film ini, saya tidak menonton secara full karena kalau di Netflix itu ada fitur namanya skip kan, dipencet-pencet pokoknya intinya kelihatan gitu kan. Nah, saya melakukan itu tidak secara penuh tapi meringkasnya. Dan hal yang menarik dari film ini adalah ternyata ada sebuah hal yang mirip dengan yang terjadi pada pengkhotbah pasal 4. Jadi ceritanya yang perempuan ini sedang punya kebutuhan. Kebutuhannya adalah di tempat dia tinggal itu sedang ada penggusuran, ada pembelian tanah dari pemerintah dan rumahnya terancam untuk dibeli. Dan karena dia merasa bahwa rumahnya ini adalah warisan dari keluarganya, ibunya, maka dia bertahan. Kalau bisa saya nggak mau kehilangan rumah ini. Jangan sampai rumah ini digusur, jangan sampai rumah ini beralih tangan pada orang yang saya tidak kenal. Dia berusaha sekuat mungkin, tetapi karena dia nggak punya daya dan upaya, maka dia jatuh pada sesuatu yang salah. Nah, muncullah sebuah kebutuhan. Nah, ada seorang muda di sini, orang tuanya itu punya sebuah kerinduan begini. Anaknya harus kenal dengan perempuan. Jadi konteksnya adalah bahwa anaknya itu tumbuh remaja, dan ketika dia beralih dari masa kanak-kanaknya kepada remaja, ada sebuah hal yang beda. Anaknya tinggal di kamar, nggak ngapa-ngapain, hanya pergi dari kamarnya, nanti makan, ke sekolah, pulang, ke kamar lagi. Gitu terus bertahun-tahun. Nah, orang tuanya sangat mengasihi putranya ini. Jadi dia pengen, gimana ya caranya biar dia bisa kenal lingkungan.
Nah, bapaknya itu punya ide yang menarik. Idenya adalah begini, dia pasang iklan, siapapun yang bisa menjadi kekasih bayangannya, kekasih upahnya. Lalu dilihatlah ada kriterianya, dan perempuan ini karena butuh. Waduh, aku butuh nih. Hadiahnya mobil. Dia sedang butuh mobil, dia sedang ada kebutuhan uang yang harus dilunasi, dan akhirnya perempuan ini datang. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah ada sebuah kebutuhan tentang kesendirian. Bahwa kita semua mungkin mirip dengan apa yang terjadi dalam Pengkhotbah, dalam film ini. Kita akan berhadapan dengan kesendirian. Mungkin kita punya argumen, punya jawaban. Saya punya istri kok, saya punya anak, saya punya suami, saya punya pasangan, saya punya keluarga besar. Ya, tetapi bagaimana jika, kalau kemarin kita belajar tentang kita nggak punya kedaulatan untuk mengatur waktu, masa, dan musim. Bagaimana kalau Tuhan mengizinkan kita pada sebuah situasi di mana semua orang meninggalkan kita dan kita sendiri? Kesendirian inilah yang dibahas dalam Pengkhotbah. Jadi ini tidak bicara tentang seseorang punya pasangan atau tidak, tapi sebuah situasi yang nanti kita akan lihat sama-sama, kebutuhan saya dari kita semua. Bahkan saya berkali-kali dulu sebelum menikah, ada banyak orang yang memberikan satu saran bahwa ayo cepat menikah, masa hidup kok sendirian. Kadang-kala jokesnya gini, truk aja gandengan kok kamu nggak ada yang gandeng gitu kan. Kadang-kala saya apa sama kayak truk ya gitu. Nah, Bapak Saudara, kebutuhan tentang kesendirian ini menjadi sesuatu yang kita inginkan untuk dijawab, ditutupi, kalau bisa diselesaikan. Tapi nyatanya kita akan jatuh pada situasi di mana kita berusaha menutupinya dan kita tidak bisa mengatasi. Perhatikan apa yang dijelaskan di ayat yang ke-7. Pengkhotbah mengatakan bahwa aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Pengkhotbah menjelaskan bahwa dia kembali lagi melihat situasi yang sia-sia di bawah matahari. Dan seperti apa kesia-siaan itu? Perhatikan ayat yang ke-8. Dikatakan ada seorang sendirian, ia mempunyai anak laki-laki, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi kesendirian yang sedang diamati oleh Pengkhotbah adalah tentang tidak ada ahli waris. Jadi kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesia mungkin hanya menjelaskan ada seorang sendirian. Dalam terjemahan lain menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bersama dengan orang ini. Lalu dijelaskan lagi, kesendirian seperti apa? Kesendirian ia tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki. Mungkin kita melihat bahwa kenapa kok anak laki-laki dan saudara laki-laki? Pada konteks kuno, zaman Alkitab, warisan atau harta benda yang ditinggalkan akan diserahkan kepada pihak yang lain, yaitu anak laki-laki dan saudara laki-laki. Jadi ini bicara tentang tidak adanya ahli waris. Jadi Pengkhotbah sedang menyebutkan bahwa nggak ada anak, nggak ada saudara, dan menekankan bahwa ini adalah tentang kesendirian, kesepian yang mencekam. Kita harus melihat konteks ini di dalam apa yang Alkitab jelaskan, bahwa kita nggak bisa lihat pada zaman sekarang, mungkin kita punya banyak cara untuk mengatasinya. Tapi pada zaman kuno, ahli waris itu sebuah hal yang krusial, saudara. Maka banyak orang, juga mungkin ada beberapa dari kita, orang modern sekarang juga punya paham yang sama, kalau bisa punya anak laki-laki. Karena bukan hanya sekedar kebanggaan, tapi laki-laki ini adalah simbol ahli waris, warisan yang akan diturunkan dari orang tuanya kepada anak tersebut. Jadi saat tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara perempuan, maka seolah-olah tidak ada yang bisa ia warisi. Apa yang dibangun selama ini, apa yang dikerjakan selama ini, seolah-olah seperti hilang. Ya, siapa dong yang menerima? Siapa dong yang pegang? Bagaimana semua hal yang saya sudah timbun, tumpuk, dan tabung ini hilang seperti itu? Dan Pengkhotbah menjelaskan bahwa kesendirian yang diamati adalah tentang ia bekerja keras untuk mengatasi kesendiriannya.
Karena ia kesepian, karena ia sendirian, maka ia menggunakan sebuah cara, sebuah usaha untuk memberikan obat penawar, mengatasi dan menjawab lubang kesendirian itu dengan cara ia bekerja keras dengan tidak berhenti-henti dan dia menolak kesenangan. Jadi pengkhotbah ini tahu ada seseorang yang sedang sendirian, dia nggak punya siapa-siapa, tapi dia masih punya kekuatan. Maka dia bekerja sekuat mungkin, berlelah-lelah, berjuang sedemikian rupa, supaya apa? Supaya teralihkan, supaya seolah-olah hilang, supaya perasaannya juga bisa tergantikan dengan rasa lelah mungkin, dengan pencapaian mungkin. Dan ia berusaha untuk mengatasi kesendirian ini juga dengan cara menolak kesenangan. Gak apa-apa, sekarang capek gak apa-apa. Gak apa-apa sekarang lelah, gak apa-apa sekarang berjuang. Atau seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dulu. Gak apa-apa. Yang penting nanti saya bisa menjawab sebuah kebutuhan ini untuk bisa mengatasi kesendirian. Usaha ini adalah usaha untuk mencari obat penawar pada kekosongan. Ada hal yang kosong yang berusaha diisi, dijawab, ditutupi, yaitu tentang relasi. Kalau nggak punya pewaris, nggak punya ahli waris, nggak punya siapa-siapa, dia merasa kosong, sepi, sendiri, dan maka ia berjuang sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan obat penawar. Dan rasanya ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Sekarang kita punya sebuah paham di mana kalau nggak ngapa-ngapain itu disebut dengan pemalas. Maka orang yang sibuk adalah orang yang berhasil. Kadangkala terselip sebuah motivasi tersembunyi bahwa di dalam kesibukan, usaha untuk berlelah-lelah itu sebenarnya ada yang pengen dialihkan dalam kebutuhan hati. Ada sebuah hal yang pengen diupayakan terjawab, yaitu tentang dia merasa kosong, nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya ahli waris seperti pada konteks pengkhotbah 4 ini. Dia berusaha menjawab itu semua dengan cara usahanya sendiri. Tetapi kita harus mengingat ini, Pastor. Harta yang melimpah tidak bisa membeli kehadiran. Kalaupun kita bisa mencapai banyak hal, tapi semua pencapaian itu tidak bisa membeli sebuah kehadiran. Kabar baiknya di dalam Kristus, kita bisa memiliki kepuasan. Kenapa ini berbeda? Karena kepuasan akan kehadiran Kristus dan Roh Kudus ini tidak bisa dicuri oleh maut. Siapapun yang bersama dengan kita, dia sangat mengasihi, dia tidak peduli keadaan kita dan dia selalu ada buat kita. Akan ada masanya dia selesai untuk bersama-sama dan hadir dengan kita. Pembatasnya adalah, penghalangnya adalah maut, kematian. Lalu apakah kita harus hidup dalam kesia-siaan? Tidak. Maka Kristus menjawab itu dengan memberikan penyertaan lewat Roh Kudus yang kemarin minggu yang lalu kita belajar bersama-sama. Kehadiran Kristus dan juga Roh Kudus dalam kehidupan kita harusnya memberikan kepuasan karena kita tidak sendirian. Karena kita tidak bisa menjawab itu sendirian. Maka mari kita melihat pola ini sebenarnya pola yang juga ada di sepanjang Alkitab. Bahkan ini terjadi pada awal mula zaman. Mari saya mengajak kita semua membuka dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Saya minta tolong dibacakan Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-3 boleh sebentar dibacakan. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin.
Kita tahu Kejadian pasal 3 adalah tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ada peraturan yang Allah tetapkan kepada Adam dan Hawa, manusia pertama, untuk nggak boleh makan buah yang dilarang tersebut, tapi mereka melanggarnya. Dan ketika mereka melanggar perintah itu, maka ada sebuah keadaan yang terjadi. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan karena mereka tahu ada sebuah keadaan yang sebelumnya itu tidak terjadi, tapi karena dosa, mereka tahu bahwa ada kebutuhan, wah, kok saya telanjang? Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Tapi dosa merubah segalanya. Maka manusia pertama ini mengusahakan supaya apa yang telanjang ini tidak terlihat telanjang. Berusaha menjawab, berusaha menutupi lubang, berusaha menyelesaikan apa yang terjadi. Maka Yaya tadi mengatakan bahwa lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, kalau saya membuat diagram, izinkan saya membuat diagram demikian. Kejatuhan dosa selalu membawa kita pada lubang kebutuhan. Selalu muncul lubang kebutuhan dan kita merasa bahwa saya harus dapat itu, saya pengen itu, saya harus meraih itu. Dan ini semua, kita semua punya lubang kebutuhan. Mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, tapi karena kita sama-sama orang berdosa, maka kita punya lubang kebutuhan kita sama-sama. Tapi yang menarik adalah dosa membawa kita pada sebuah usaha diri untuk menutupi dan menjawab lubang kebutuhan tersebut. Dalam konteks di Kejadian pasal 3, mereka mencari sesuatu yang bisa menutupi ketelanjangannya. Mereka mencari hal yang bisa untuk menutupi atau menyelesaikan kebutuhan mereka, yaitu jangan sampai telanjang. Lubang kebutuhannya adalah saya nggak mau malu. Telanjang erat dengan hal yang memalukan. Saya nggak mau kelihatan memalukan. Lalu mereka berusaha menjawab lubang kebutuhan itu dengan mengusahakan pakai usaha mereka sendiri. Dan ini semua selalu menjadi siklus dosa yang nggak pernah berhenti. Usaha diri kita akan membawa pada dosa berikutnya. Karena lubang kebutuhannya tidak tertutupi, kita berusaha lagi. Dan demikian terus-menerus dosa membawa kita pada lingkaran-lingkaran yang nggak pernah berhenti. Jadi mungkin saudara yang berpikir, kenapa sih orang itu udah tahu itu salah kok dilakukan? Orang kok goblok banget sih? Saudara, maaf, itu bukan masalah goblok atau pintar. Itu bukan masalah gelar, bukan masalah jabatan, bukan masalah logika. Masalah kebutuhan karena dosa. Dosa membawa kita pada sebuah kebutuhan yang ingin rasanya kita harus selesaikan. Dan usaha tersebut kita tutupi dengan usaha diri kita tutupi, kita jawab. Kalau saya boleh sebutkan ini banyak banget. Kalau tadi kita bicara tentang kebersamaan dan kesendirian, udahlah, daripada kita bersama bertengkar terus, maka sebaiknya kita pisah aja. Menjawab kebutuhan, padahal kalau bertengkar itu ya diselesaikan, sama-sama ngalah, sama-sama cari siapa yang harus berubah. Tapi karena nggak mau ngalah, karena nggak mau menjawab kebutuhan tersebut supaya enaknya saja, maka buatlah usaha diri. Kita cerai aja. Karena ada lubang kebutuhan bahwa saya pengen cepat kaya, saya pengen cepat meraih sesuatu, maka kita berusaha, usaha diri gimana supaya instan, supaya cepat, atau mungkin supaya tidak kelihatan. Maka muncullah ide-ide kreatif dosa itu untuk berusaha menjawab lubang kebutuhan. Jadi itulah kenapa kita semua selalu punya ide kreatif untuk melakukan dosa. Karena kita selalu berusaha menjawab bahwa apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, harus saya usahakan sampai selesai. Dan inilah yang Rasul Paulus bilang, bahwa kita menjadi budak dosa, hamba dosa. Karena kita seperti nggak pernah selesai. Usaha berjuang, kita merasa itu sudah, tapi jatuh lagi, berulang gitu terus, nggak pernah selesai. Kita diperbudak oleh dosa. Tapi kabar baiknya,
Apakah jawaban itu hanya tersedia dalam Kristus di Perjanjian Baru? Sebenarnya Allah juga menyediakan jawabannya di pasal yang sama. Mari kita lompat di ayat 21. Sekarang saya minta tolong dibacakan lagi ayat yang ke-21. Pasal yang sama, pasal 3, ayat yang ke-21. Ayat ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Ayat 21 dari pasal 3 Kejadian ini mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Siapa yang membuat pakaian? Ya, inilah jawaban dari lubang kebutuhan kita. Allah menyediakan jawaban atas kebutuhan kita. Maka kalau kita jatuh pada usaha diri sendiri, maka nggak pernah selesai. Selalu berulang, selalu berulang, selalu berulang. Seperti kita kemarin belajar dalam kitab Hakim-Hakim, lingkaran spiral yang makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin jauh ke bawah. Tapi kabar baiknya, Allah menyediakan anugerahnya. Dia membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi Allah sendiri yang berusaha menjawab lubang kebutuhan tersebut. Maka jawabannya begini, Bapak. Kalau Bapak Saudara merasa ada lubang kebutuhan yang nggak bisa Bapak Saudara jawab, diusahakan berkali-kali malah jatuh dalam dosa dan nggak pernah selesai, nggak pernah itu terjawab, maka usaha yang kita lakukan adalah lihatlah usaha Allah. Lihatlah apa yang Allah lakukan. Bahkan di dalam Kristus kita mendapat jawaban yang sempurna, yaitu kematian, kebangkitannya. Bukan hanya membebaskan kita dari dosa, memberikan kita kepuasan. Maka statement yang tadi, kenapa ini bicara tentang kepuasan? Di dalam Kristuslah kita hanya bisa menemukan jawaban tersebut. Ketika usaha kita tidak pernah melihat Kristus, tidak pernah merengkuh anugerahnya, maka kita akan jatuh pada siklus ini. Kembali lagi, kembali lagi. Saya melihat pola ini selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang datang untuk konseling, ketika orang datang untuk membicarakan suatu masalah yang pelik dalam hidupnya, polanya selalu sama, bahwa selalu ada lubang kebutuhan. Itu kita semua punya, Mas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita selalu berusaha dengan usaha kita sendiri, atau kita melihat usaha Allah di dalam Kristus lewat kehidupan kita masing-masing? Apakah kita merasa bahwa Kristus adalah jawaban atau bukan? Kalau bukan, maka kita akan jatuh pada tadi. Usaha diri untuk bisa menyelesaikan itu. Seolah-olah selesai. Tapi akan menciptakan kebutuhan baru. Lubangnya menganga makin besar. Kita butuh sesuatu yang lebih besar. Itulah kenapa kalau orang sudah melakukan kesalahan, dosisnya nggak bisa sama lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Karena yang sudah tadi seolah-olah kurang. Dan makin lama kita jatuh terjerembab, makin dalam. Jadi ketika kita tidak bisa melihat Kristus dan anugerahnya, maka kita akan berjuang sendirian, bukan hanya merasa lelah, kita tidak akan menemukan kepuasan, bahkan kita akan melihat bahwa hidup kita makin jauh daripada Tuhan. Maka pertanyaan buat kita renungkan bersama-sama. Kebutuhan apa sih yang saudara ingin jawab? Kebersamaan yang dijelaskan oleh pengkhotbah pasal 4, kesendirian, makna hidup yang kemarin kita sudah bahas, waktu yang kemarin kita sudah bahas, keadilan. Apakah semua usaha kita itu selalu bergantung pada saya, dan saya? Kepuasan itu hanya bisa terjadi lewat usaha saya, dan saya. Semakin saya keras berusaha, semakin jawaban itu, semakin kepuasan itu ada di depan mata. Apakah kita selalu berusaha demikian? Nah,
tanyalah dalam hati kita masing-masing. Kita itu sedang menjawab kebutuhan apa sih? Kebutuhan tentang kesendiriankah? Tentang masa depan yang cerahkah? Atau kepastian hidup? Apapun itu, yang kadang-kala dia lewat uang, lewat rumah tangga, lewat apapun yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika usaha itu tidak pernah bertemu dengan usaha yang Kristus sediakan, Allah sediakan, maka tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah puas, dan kita makin terjerembab, makin dalam. Tetapi pengkhotbah juga menyediakan nasihatnya. Mendapati ada yang sia-sia dalam kesendirian, maka dia memberikan sebuah jawaban di ayat 9 sampai yang ke-12. Mari kita perhatikan dari ayat yang ke-9 sampai 12. Ayat 9 dulu. Perhatikan firman Tuhan di ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah sedang menjelaskan bahwa ternyata berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, saya memberikan makna yang lebih dalam. Berdua itu bukan tentang jumlah. Berdua yang dibahas di sini adalah tentang kebersamaan. Kenapa? Karena ayat tadi, ayat 2, tentang kesendirian. Jadi kesendirian itu jawabannya bukan jumlah, bukan kehadiran orang, tapi kebersamaan dan penyertaan. Maka pengkhotbah sedang menjelaskan bahwa ada yang lebih baik daripada seorang diri. Tunggu, Mas. Tunggu. Saya itu hidup berdua. Geger terus. Bukankah lebih baik sendirian? Kalau memang itu keadaannya, maka bukan berarti ayatnya yang salah, bukan. Memang daripada berdua bertengkar terus, lebih enak sendirian. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu berdua dengan rukun. Jadi inilah yang dijelaskan. Ini bukan tentang jumlah, bukan tentang saya harus sendiri atau berdua, tidak. Ini bicara tentang keadaan di mana seseorang nggak bisa hidup sendirian. Perhatikan tadi tentang kebutuhan. Maka pengkhotbah menjawab dengan kata berdua, artinya adalah kebersamaan. Jadi bersama adalah lebih baik daripada seorang diri. Maka kita maju di ayat 9. Di ayat 9 mengatakan bahwa karena mereka menerima upah yang baik. Oh, gini. Kalau orang berdua, suami istri, maka dua-duanya harus kerja supaya upahnya double, kan baik. Kalau kita mendekati ayat ini dengan pengertian kita sendiri, maka itu menjadi tafsiran, pemaknaan yang salah. Maka kita harus melihat bahwa di dalam konteks Alkitab tidak demikian. Upah yang baik ini merujuk pada bukan tentang uang yang banyak, jumlah materi yang banyak, tapi merujuk pada kontribusi. Jadi mengapa berdua itu lebih baik daripada seorang diri? Karena upah yang baik yang dijelaskan di sini adalah merujuk pada kontribusi atau peran seseorang yang diberikan kepada orang lain. Jadi hal ini sedang menjelaskan bahwa membagikan hidup untuk orang lain. Sepertinya slide-nya salah ambil. Saya tadi bikin 2 slide, tapi nggak apa-apa, disebut. Jadi upah yang baik ini bukan bicara bahwa seberapa banyak gaji yang saya ambil, bukan. Tapi ini bicara tentang kontribusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama upah yang baik itu seperti apa. Jadi jangan terburu-buru bahwa jawabannya adalah uang, jawabannya adalah materi, jawabannya adalah dunia. Pengkhotbah tidak sedang bilang begitu. Kalau memang iya, maka itu bertentangan dengan pasal-pasal yang kita bahas kemarin. Semuanya sia-sia. Kenapa di pasal ini berubah? Pengkhotbah sedang menjelaskan kepada kita upah yang baik itu adalah bagaimana seseorang bersama-sama kehadirannya memberikan kontribusi, peran supaya orang tersebut bisa saling menolong. Maka kalau kita melihat ayat yang 10, boleh dibacakan ayat yang ke-10. Tolonglah saya bacakan ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, kenapa berdua lebih baik itu bicara tentang upah yang baik? Karena contoh tentang upah yang baik itu adalah tentang memberi pertolongan. Jadi
Pengkhotbah sedang menjelaskan apa itu upah yang baik. Jadi kalau berdua, bukan gajinya lebih banyak, bukan hartanya lebih banyak, bukan investasinya makin cemerlang karena ada dua orang, bukan. Tapi karena dengan adanya dua orang ini, dengan adanya kebersamaan ini, maka ada orang yang saling menolong. Dengan memiliki teman perjalanan yang akan membantu seseorang yang sedang jatuh, itulah upah yang baik. Jadi kita bisa menjadi seorang yang menolong sesama kita. Jadi mundur lagi. Kenapa kesendirian itu menjadi sebuah hal yang sia-sia? Karena nggak ada yang nolong. Siapa yang bantu? Siapa yang ngerti? Saya bersyukur hadirnya gereja ada buat kita. Bukan tempat untuk ngumpul, tapi tempat untuk berkomunitas. Itulah kenapa kita harus saling hadir. Nanti kita akan lihat sama-sama yang bagian terakhir. Kita harus saling, bukan hanya sekedar duduk lalu pulang. Jam 7 tep mulai ibadah, nanti jam setengah 9 mungkin kita selesai pulang sama-sama. Enggak. Tapi kita harus saling punya kontribusi, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita hanya duduk diam di sini sendiri-sendiri, maka kita juga nggak akan pernah mengalami upah yang baik tersebut. Karena kita tidak pernah merasakan pertolongan, tidak pernah juga memberikan pertolongan, dan akhirnya kembali lebih baik sendirian, kan? Karena kita sepertinya menghadapi hidup yang mencoba menjawab keinginan kita sendiri, menolong kita sendiri, dan alih-alih untuk menolong orang lain, kita enggan untuk melihat kebutuhan tersebut. Maka bagian yang berikutnya, ayat yang ke-11. Dikatakan di ayat 11 bahwa juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Di ayat 11 ini bicara tentang memberi kehangatan. Ketika membaca teks ini, memang seperti kalau kita secara langsung membacanya, jika orang tidur berdua, apakah ini suami istri ya? Mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang dapat menjadi panas? Nah, konteks kuno lagi. Pahamilah konteks penulisan Alkitab. Dalam konteks kuno, Pak Saudara, orang zaman dulu itu kalau perjalanan itu bisa sampai jauh berhari-hari. Dan ketika mereka harus berjalan jauh berhari-hari, maka mereka biasanya punya tempat atau shelter atau tempat bersama-sama untuk ngumpul. Karena takut nanti kalau ada perampok, ada yang membegal mereka, ada yang mencelakai mereka. Dan di tengah dinginnya malam, di padang gurun yang dingin, mungkin di hutan yang dingin dengan udara yang sangat ekstrim, mereka biasanya mengatasinya dengan cara tidur bersama, tidur berdua. Lalu mungkin kita, aduh pikiran kita udah kemana-mana nih. Nah, jangan dulu kemana-mana. Kita mundur dulu pada konteks kuno, tidur berdua itu sebuah hal yang wajar. Untuk menolong kita mengerti, pernah nggak kita yang punya teman yang cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, pernah kita saling rangkulan kalau tidur. Saya dulu sama adik saya kalau pas dingin, kita bukan hanya pakai selimut, kita rangkulan supaya anget. Inilah yang dipakai untuk pengkhotbah menjelaskan tentang kebersamaan, yaitu bukan hanya sekedar berdua tentang jumlah, bukan hanya tentang menolong, tapi juga tentang memberi kehangatan. Upah yang baik itu bukan hanya sekedar kalau kamu butuh, saya tolong, selesaikan masalahnya. Nah, bagaimana kalau keadaan berjalan baik-baik saja? Apakah kita duduk bersama-sama saling memberi kehangatan, atau bikin suasana jadi panas? Entah dengan pikiran kita, omongan kita, sikap kita nggak pernah membuat hubungan relasi itu menjadi hangat. Karena setiap kali ngomong, nyelakut. Setiap kali bersikap, sikapnya ketus dan apatis. Inilah yang membuat kebersamaan itu menjadi sulit. Karena kita tidak pernah berusaha memberi kehangatan. Dan ayat 12a dikatakan bahwa dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Di bagian yang berikutnya adalah contoh upah yang baik adalah memberi perlindungan. Pada konteks kuno, zaman kuno, para pedagang itu seringkali menghadapi bahaya perampok seperti yang tadi saya sebutkan. Ada penyamun yang bukan hanya mengambil apa yang mereka punya, bahkan bisa membunuh, menghilangkan nyawa kalau mereka sedang berpergian jauh. Karena itu, bersama-sama lebih baik itu bisa saling melindungi, saling memberikan keuntungan.
Bahkan di ayat 12 tadi, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini menjelaskan bahwa kalau bersama-sama kita bisa saling melindungi. Lah kalau cuma duduk sama-sama tok nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada perlindungan. Maka upah yang baik yang dijelaskan oleh pengkhotbah adalah ini. Yang pertama adalah memberikan pertolongan. Lalu yang kedua, memberikan kehangatan. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan. Mari kita pause sejenak. Berhenti sebentar. Apakah dalam hubungan kita punya saudara, kita punya anak, kita punya pasangan, kita punya tetangga, relasi dalam hidup kita, apakah 3 hal ini selalu hadir? Oh, saya selalu menolong. Oke. Bagaimana dengan memberi kehangatan? Apakah kita belajar punya pola komunikasi yang baik supaya pokoknya aku tuh ya gini, terima nggak terima ya kamu. Kita nggak pernah berusaha memberikan kehangatan. Ya itu selalu sendiri, nggak bisa memahami saya, malah tambah panas. Atau kita juga berusaha memberikan perlindungan. Itulah kenapa di dalam kebersamaan itu lebih baik daripada sendirian. Kalau orang sendirian, siapa yang memberi kehangatan? Siapa yang memberi pertolongan? Siapa yang memberi perlindungan? Maka kita harus merenungkan baik-baik. Kalau kita diizinkan Tuhan bertemu dengan orang-orang yang ada dalam hidup kita, suami, istri, anak, saudara, siapapun yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, apakah kita melihat hubungan itu dengan punya keputusan, lebih baik sendiri aja lah, enak, nggak gegeran, lebih damai. Nah, bukan karena 2 orangnya. Karena selama ini mungkin kita tidak pernah berusaha untuk memberikan kehangatan. Kita menunggu, kamu dulu. Kalau kamu nggak ngasih, aku nggak mau ngasih. Kalau kamu kerjakan, aku baru kerjakan. Kalau kamu nggak lakukan, ya saya nggak mau. Kamu dulu dong. Ngomong dong aja bisa. Jika itu, maka kita jatuh pada apa yang disimpulkan oleh pengkhotbah. Sia-sia. Udah sendiri sia-sia, berdua tambah sia-sia. Maka kebersamaan di dalam kita harus kita lihat bahwa apa yang Kristus lakukan buat kita masing-masing. Pola tadi, usaha yang Kristus lakukan buat kita, usaha yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Kristus, kebersamaan kita bukan hanya sekedar hubungan, melainkan kesatuan yang dipersatukan oleh kasih-Nya Tuhan. Jadi kalau kita melihat sesuatu, jangan lihat semuanya self-centered. Aku, maunya aku, kebutuhanku. Bukan. Pola tadi, lihatlah Kristus, lihatlah apa yang Allah sediakan. Maka ketika kita melihat bahwa ini semua anugerah Allah, ini semua pemberian Allah, maka jika Allah memberikan ini, maka aku harus melihat Allah. Aku harus melihat Kristus yang sudah menyatukan aku. Dan disitulah kita bukan hanya sekadar melihat 1 atau 2, tapi kebersamaan yang saling membangun. Memberikan kehangatan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan. Ketika kasih yang dari Kristus itu tidak pernah menjadi dasar, maka kita juga akan sulit untuk hidup bersama. Maka kita akan sulit mendapati bahwa berdua itu lebih. Di pasal 4 tadi, memang ayat ini sering dipakai untuk dalam konteks pernikahan. Tapi sebenarnya ini bukan tentang pernikahan. Meskipun aplikasinya, dampaknya bisa. Tetapi bukan tentang itu. Di ayat tadi, 10, 11, 12, konteksnya luas. Perdagangan, perjalanan seseorang, bahkan pertemanan. Bukan hanya tentang pernikahan. Jadi ini bicara tentang kesendirian yang sia-sia. Tapi ketika bersama-sama, bisa saling menolong, bisa saling memberikan kehangatan, bisa saling memberikan perlindungan. Maka berdua lebih baik, bersama lebih baik. Tapi kan faktanya gini loh,
Dia itu tak kasihi berhari-hari, tidak pernah berubah. Tak doakan bertahun-tahun, tidak pernah berubah. Saya udah bilang gini gitu, nggak pernah berubah. Ada kebutuhan. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku mau ini, mau itu. Nah, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sedang berusaha dengan usaha diri atau melihat Kristus yang sudah disediakan Allah buat kita? Maka ketika kita hanya berusaha di sini, ya sudah, selesai aja. Nah, nggak ada orang tua dan anak, selesai. Nggak ada suami dan istri, selesai. Nggak ada dulur-duluran, selesai, udah. Nggak ada teman dan teman, nggak ada, selesai, udah. Lebih baik daripada kita bertengkar terus. Maka bersara mendapati apa yang dilihat oleh pembetah. Sia-sia. Lalu bagaimana kita bisa melihat hidup kita supaya tidak sia-sia? Lihatlah apa yang diusahakan oleh Allah kepada kita. Allah sudah menyediakan dari awal. Pertanyaan yang terjadi, kebutuhan yang muncul, juga disediakan jawaban. Disediakan sebuah hal yang bisa menjawab dengan penuh, pulih, puas. Apa yang kita mau sekarang? Apakah kita rindu kebersamaannya semau kita sendiri, atau kebersamaan atau kesatuan yang didasarkan oleh Kristus? Jika kita ditebus oleh Kristus, bersama-sama diselamatkan oleh Kristus, maka bersatulah oleh karena tubuh dan darahnya. Kenapa gereja melakukan perjamuan suci secara bersama-sama? Supaya ingat, tubuh dan darah itu dikerjakan untuk kita semua. Jadi yang membuat kita bersama-sama itu bukan karena kita ada dalam satu gedung, satu gereja, satu sinode, satu nama gereja, tidak. Tapi tubuh dan darah Kristus. Jika kita melihat itu sama, maka kita sama-sama ditebus oleh tubuh dan darahnya. Maka kita hanya melihat kepada Kristus. Kita mendoakan orang tersebut mungkin. Kita juga mengusahakan apa yang terbaik buat diri kita. Tetapi ketika kita memandang salibnya, maka tidak ada lagi yang sia-sia. Tidak ada lagi hidup yang ada dalam kesia-siaan. Maka pertanyaan buat kita semua adalah, kita ada dalam komunitas gereja. Satu, kita pulang ke rumah ada komunitas keluarga. Dua, kita kembali ada komunitas kerja, lingkungan, masyarakat. Di dalam lingkungan itu, apakah kita saling mendukung atau saling mengabaikan? Kenapa saya rasa pesan ini masih relate dengan kehidupan kita, masih relevan dengan kehidupan kita? Kita sekarang diarahkan oleh zaman ini untuk, kalau bisa, kamu ya kamu, saya ya saya. Urusan dewe, saya tak urus sendiri. Kita saling mengabaikan, bahkan kita tidak saling mendukung. Apakah dalam komunitas kita, di rumah kita, di pekerjaan kita, di masyarakat, di gereja, apakah kita adalah orang yang saling menopang? Atau mungkin kita malah orang yang saling menjatuhkan? Kita di sini salaman, senyum, orangnya pergi. Orang itu loh, ini man. Bisa dioncei satu dosanya itu bisa. Tapi ketika bersama-sama, apakah itu yang dinamakan saling menopang? Kita justru jadi orang yang saling menjatuhkan. Kita rindu untuk bersama-sama, tapi ketika kita bersama-sama, kita nggak pernah dukung, kita nggak pernah nopang, kita mengabaikan, bahkan menjatuhkan. Tanpa sadar, kita jadi komunitas yang saling meruntuhkan, bukan membangun. Ya tak bangun uripku dhewe lah, kamu ya kamu, saya nggak mau. Kita tidak jadi orang yang saling membangun. Maka mungkin ini yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jika Roh Kudus bersama dengan kita, Allah menyediakan Kristus,
Kristus mengutus Roh Kudus yang buat kita tidak pernah sendirian, kita selalu bersama-sama dengan Allah, disertai sampai akhir zaman. Maka kehidupan kita tidak menjadi sia-sia, bukan seperti yang didapati oleh pengkhotbah. Maka ketika hidup kita tidak sia-sia, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa saling mendukung? Apakah kita bisa saling menopang? Apakah kita bisa saling membantu? Perkataanmu, sikapmu, tingkah langkahmu, keputusanmu, apakah sebagai orang yang mendukung, menopang, membangun? Atau sebagai pribadi yang saling mengabaikan, menjatuhkan, dan meruntuhkan? Itulah kenapa Tuhan menyediakan saudara seiman, menyediakan gereja buat kita. Bukan untuk saling bangun topeng, bukan. Justru bukalah topengmu. Dengan keterbukaan itulah kita bisa menopang. Lah kalau pura-pura kuat terus, siapa yang mau nolong? Saya seringkali pakai ilustrasi ini. Kalau kita ke dokter di sakit apa? Enggak, saya enggak sakit, saya enggak apa-apa. Ya enggak akan pernah ada obatnya, enggak akan pernah ada pertolongannya. Tapi ketika kita berani membuka diri, maka orang juga berani mendukung, berani untuk menopang, berani untuk membangun. Pulanglah dengan sikap saling mendukung, saling menopang, saling membangun. Mari kita tutup Alkitab.